ini para edukator mengatakan di tahun 2025 ya, orang-orang yang akan diperlukan adalah orang yang menguasai skill digital. Ya, dan skill digital ini ya salah satunya yang paling penting adalah digital writing, literasi. Tanpa literasi kita tidak bisa membuat hasil pekerjaan dengan baik. Salah satunya nggak bisa menggambar, nggak bisa membuat tulisan yang baik. Jadi walaupun kita bisa ada ChatGPT, tapi kita tidak bisa mengomandokan dengan baik tulisan kita. Saya misalnya lagi ngetik di ChatGPT, mungkin di sini Pak Theo ngetik juga sama-sama ya, tapi hasil yang saya terima dan hasil yang terima sama si B itu bisa beda. Gambar yang saya buat dengan gambar yang dia buat itu bisa beda. Kalau bisa begitu, nggak mungkin sama ya. Coba deh nanti kita coba bikin AI sama-sama cari bikin cowok ganteng ya. Nanti pasti ada yang paling ganteng, ada yang paling jelek. Kok bisa begitu? Itu adalah kemampuan literasi. Ya, semakin baik kemampuan literasi, SDM itu akan dipakai. Semakin buruk dia tidak bisa menggunakan literasi, dia nggak bisa kerja. Ya, karena memang di era masa depan yang dibutuhkan adalah literasi untuk menggerakkan program. Kita udah nggak perlu kerja fisik terlalu capek, ya. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan alat bantu kita, ya ujung-ujungnya kita kerja fisik lagi, dan itu nanti akan bermasalah di kita juga, ya. Nah, menguasai bahasa asing itu udah pasti, minimal salah satu bahasa asing, ya. Yang lain kita bisa lihat pakai translate. Tapi translate itu kan perlu editing juga. Ya, makanya perlu menguasai salah satu bahasa asing. Karena robot-robot kebanyakan memang masih menggunakan bahasa asing. Ya. Keahlian membuat strategi. Ya, tanpa strategi, alat bantu tidak ada gunanya. Ya, kita bisa bikin konten, betul. Bikin konten kayak tadi saya bikin konten dengan serba AI. Tapi apakah ada yang baca? Apakah ada yang nonton? Belum tentu. Ya, tetap kita perlu strategi gimana sih caranya supaya orang tuh jadi tertarik mau baca konten kita. Jadi isinya tetap perlu. Ya, bikinnya mah gampang, ya, tinggal ketik aja gak jadi orang, tinggal masukin suara. Tapi apa konten ini memang bermanfaat atau apa? Nah, itu perlu strategi. Dan strategi hanya bisa dilakukan oleh manusia, nggak bisa dilakukan oleh robot. Robot bisa membantu aja. Oh, kamu bisa pakai strategi ini. Tapi kan kita yang menentukan nanti. Ya, oke. Kreativitas dan originalitas. Nah, bagaimanapun kreativitas itu tetap diperlukan. Ya, kreativitas yang membuat hasil robot kita lebih baik dibandingkan orang lain. Ya, hasil robot itu maksud saya gini loh ya. Waktu kita bikin gambar di Canva, itu sudah termasuk hasil robot. Ya, nah, kan kita yang kutak-kutik pakai jempol, pakai tangan. Ya, terus originalitas juga. Ya, walaupun gambar kita terinspirasi dari A, B, C, tulisan kita terinspirasi dari A, B, C, tapi minimal ya, waktu dicek itu nggak nyontek 100%. Ya, unsurnya 70-30 lah. 30 you get inspired from dari sana sini, tapi 70% memang benar-benar dari konsep kamu, benar-benar dari apa ya, maksudnya kata-kata yang kita buat sendiri. Yang memang itu keinginan kita untuk bikin seperti itu. Ya, dan nanti apakah tugas-tugas, nanti mungkin ada anak-anak sekolah bikin tugas menulis, kan gampang sekarang semua pakai robot AI yang nulis, ya nggak apa-apa, ya, karena memang anak-anak tuh didorong untuk bisa mencari tahu lebih banyak. Ini sudah ada alatnya kok, ya, cari tahu banyak. Masalahnya kan manusia ini banyak yang suka nggak mau tahu, ya, atau males cari tahu. Kalau bisa nanya sama orang, tapi nggak mau nanya sama mesin. Nah, karena nanya sama mesin itu perlu trik, ya memang banyak harus ada triknya sehingga supaya orang itu bisa berhasil. Nah, jadi guru-guru ini nanti jadi fasilitator nih ya untuk siapapun supaya murid-muridnya itu memang menggunakan ChatGPT atau Midjourney dengan apa ya, memang mau pakai untuk kepentingannya mereka supaya mereka tahu banyak. Ya, kebanyakan kan mereka pakai buat main-main aja, bukan untuk tahu. Nah, ya, jadi nanti fungsi kita sebagai orang tua, sebagai guru, yaitu setelah mereka mencari tahu, sekarang tadi kamu nanya apa aja sama si robot ini,
kamu dapat ilmu apa aja? Nah, kita minta mereka jelaskan. Ini critical thinking dan presentasi, public speaking. Ya, itu perlu. Makanya anak-anak zaman sekarang sekolah itu diajarin critical thinking. Walaupun boleh kamu copy paste dari Google, tapi jelasin itu artinya apa. Kalau nggak bisa jelasin, berarti kan ada something wrong. Ya, copy paste mah nggak apa-apa. Saya namanya era komputer ya, kita sendiri nggak usah munafik sebagai orang dewasa, kita copy paste. Tapi minimal kita tahu yang kita copy paste itu artinya apa. Dan kita bisa mempresentasikan dengan baik. Nah, lalu perlu juga untuk kolaborasi, ya, karena yang bisa kolaborasi adalah manusia. Critical thinking, self-management, disiplin, dan sebagainya. Ya, itu perlu. Jadi, nah ini adalah skill yang nanti diperlukan untuk orang-orang ya yang mengendalikan robot AI. Jadi jangan terbalik, jangan kita merasa bahwa robot AI yang mengendalikan manusia. Enggak, tetap manusia adalah orang yang mengendalikan robot AI, yang menciptakan, yang menggunakan, dan yang mengembangkan. Ya, dan profesi-profesi yang akan terjadi nanti di bidang digital kreator dan sebagainya tetap tidak bisa mengalahkan manusia. Ya, robot AI hanya membantu saja. Karena kita sebagai manusianya kita berperan di sini, critical thinking. Waktu konten dibuat oleh ChatGPT ada teks captionnya, kita tetap harus baca karena caption itu bisa salah dan kita harus mengedit dulu. Nah, itu fungsinya kita. Tapi minimal tugas kita jadi lebih ringan. Ya, setelah selesai orangnya bisa jalan-jalan, bisa main-main sama anak-anak. Kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa karena waktunya juga sudah jam berapa? Sudah ya pas ya, jam 9 lewat di sedikit dan mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan. Minimal saya menjelaskan bahwa fungsi robot AI untuk digital marketing tadi ada beberapa tools yang bisa dipakai, nanti teman-teman bisa coba, ya, dan ini akan sangat membantu teman-teman dalam kegiatan digital marketing, mau bikin konten, mau bikin iklan, mau koneksi sama, mau bikin, bingung bikin teksnya gimana nih untuk chatting sama teman-teman, bikin teks untuk bikin program, bikin acara komunitas, kita pakai aja alat-alat seperti ini, supaya jangan sakit kepala lagi. Nah, waktu Anda bisa pakai untuk yang lain-lain, dan percayalah bahwa bagaimanapun tetap otak kita yang penting. Jadi sekarang ini justru yang dipentingin otaknya kita ya, bukan fisiknya kita lagi ya. Kita udah nggak mungkin input itu ya, nggak usah. Nanti teman-teman bisa cari aplikasi program untuk input semua database keuangan dan segala macam, itu ada semuanya ya. Kita bisa pakai banyak sekali teman-teman yang bikin program seperti itu ya. Paling susah di awal untuk inputnya, tapi setelah itu gampang ya. Oke, saya rasa materi saya cukup sampai di sini. Pak Hari, mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari Pak Hari untuk kelanjutannya, silakan saya serahkan ke Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih, Femi. Luar biasa ya. Malam hari ini begitu semua rame chatnya ini ya. Ini saya mau bacain tanya jawab dulu dari beberapa ya. Sebenarnya banyak yang sudah chat pribadi saya nih yang mau nanya. Tapi waktu nggak mungkin. Yang umum dulu yang mas chat di sini ya. Ini tanya dari Pak Elios nih. Bagaimana cara memaksimalkan AI untuk menghasilkan uang atau mendukung pekerjaan kita? Gimana kira-kira Bu Femi ini? Maksimalkan AI ya. Ini pekerjaan apa dulu nih? Nah, pekerjaan apa tuh? Kira-kira pekerjaannya apa, Pak Elios? Oke, sebentar ya. Saya lagi baca ini. Ada pekerjaannya macam-macam. Kalau tadi kan saya lebih ke yang digital marketing ya. Nah, ini mungkin pekerjaan apa? Jadi mungkin saya bisa kasih gambaran karena kalau jualan barang lah ya. Gitu ya, Pak Elios, jualan barang lah ya, macam itu. Jualan ya? Jualan bisnis. Oh, oke. Jualan ya untuk AI itu salah satunya chatbot. Ya, chatbot itu jadi menggunakan WhatsApp robot itu untuk kalau misalnya kita punya promosi di konten media sosial, itu kan bisa menggunakan robot-robot AI untuk bikin konten. Nah, nanti follow up-nya kita
bisa pakai robot WhatsApp, chatbot, bisa langsung broadcast ya. WA itu sekarang udah bagus sekali aplikasinya, bisa broadcast, terus ada program yang kita bisa beli, kita langsung bisa blast ke banyak nomor, dan bisa dibikin programnya juga. Misalnya Anda pengen order apa enggak, terus sudah ada linknya, klik, tinggal mereka bisa order, bawa ke form ordernya kita, ya. Kalau bingung cari kata-katanya, tinggal ketik di ChatGPT. Oke. Ya, biasanya yang bermasalah itu aku mesti ngetik apa sih? Nah, gitu biasanya begitu masalahnya. Ya. Begitu. Mengalami. Oke, baik Bu Femi. Ya, mudah-mudahan nanti kita berjumpa karena Bu Femi akan juga sharing beberapa materi karena beliau ini seorang konten kreator dan sangat pengalaman sekali ya. Jadi nanti kita akan buat kelas-kelas yang mungkin bisa membantu buat teman-teman di sini bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, makanya tolong Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini boleh follow kita punya Instagram ya, dan juga WA admin kita supaya setiap kegiatan kita Anda bisa dapatkan informasinya. Ini ada yang masih mau nanya gimana nih, Bu Femi, masih ada waktu? Oh, nggak apa-apa. Ya, Pak Rizky gimana? Mau ngomong langsung atau mau ketik Pak Rizky? Silakan. Oke, bisa ngomong langsung, Kak. Ya, Ya, maaf di video kebetulan habis dari tarawih. Ya, selamat malam Bu Femi. ya, malam Pak Reski. Ya, kebetulan satu alma mater juga dari CDS juga. Ini tadi yang kan materinya keren banget. Terima kasih banyak buat ilmunya, membantu banget. Nah, saya lihat semua aplikasi AI ini kan sekarang zamannya kalau misalnya untuk maksimal tuh premium ya, Mbak ya. Betul ya. Nah, kira-kira itu bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan juga di marketing digital, tapi tetap kita terjaga dengan batasan yang misalnya seperti hak-hak karya cipta dari si pembuat aplikasi AI itu, seperti itu Mbak. Tadi sudah disinggung masalah kreativitas kan, maksudnya tidak sepenuhnya diambil seperti itu 70-30. Cuman kadang-kadang itu biasanya kalau masih yang kayak pemula itu kan masih cuma sana sini dengan aplikasi seperti itu. Nah, kira-kira sarannya Mbak Femi untuk misalnya kita tetap berkreasi dengan aplikasi tersebut, tapi tetap bisa mengenali harga hak karya cipta mereka seperti itu. Makasih Mbak Femi. Ya, thank you. Makasih Pak Reski. Pertanyaannya bagus. Ini yang makanya tadi saya bilang. Human skill, originalitas, mental originalitas itu harus ada. Jadi orang kreativitas, entah ya, karena memang saya orang yang memang berkecimpung di dunia kreatif, jadi saya sangat mementingkan originalitas, ya, sejak dulu. Jadi saya karena suka nulis, ya, mungkin banyak orang nggak suka nulis ya waktu sekolah. Saya paling suka pelajaran nulis. Agak error mungkin ya buat saya. Tapi kalau saya nulis, saya nggak mau lihat punya orang gitu. Sementara orang lihat punya saya misalnya ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin karena mereka juga nggak ada bayangan. Tapi sebagai orang-orang yang kreatif, itu biasanya akan kelihatan ya. Ini orang kreatif, orang ini pasti juga punya originalitas. Karena dia ada rasa gengsi. Ya, ada rasa gengsi kalau saya tuh terlalu banyak menggunakan hal-hal yang alat-alat bantu. Ya. Nah, beda-beda orang, beda juga hasil dan beda juga pandangannya. Ya. Nah, kalau misalnya Pak Reski tanya saya otomatis kalau misalnya saya membuat desain, ya saya akan berusaha untuk, saya nggak bisa desain, jujur, saya nggak bisa desain karena saya bukan orang desain ya. Dan kalau saya perlu, saya akan ngomong dulu nih sama klien biasanya. Ya, misalnya bikin logo, saya akan nanya, kamu mau logo yang instan jadi, atau logo yang memang benar create dari awal, orang yang memang bisa gambar, dia bisa masukin filosofis dari teori-teori branding kamu. Nah, boleh milih. Nah, sekarang dunia digital marketing tuh begitu. Boleh milih mau yang benar-benar ciptaan dari awal atau ciptaan mesin. Tapi ciptaan mesin ini pun juga bukan yang benar-benar jiplak.
ya. Nah, kalau di Canva itu, kalau mungkin teman-teman yang pakai Canva atau apa, itu kan ada inspirasi, kita bisa lihat logo-logo yang ada. Nah, kita lihat mana sih bentuk yang kita kira-kira suka. Kita ambil, terus kita buang beberapa komponen yang kita rasa kita nggak mau, terus kita lengkapin dengan yang kita pengen. Kita tambahin tulisan ini, warnanya kita ganti atau segala macam. Nah, kalau ada perbedaan seperti itu, saya rasa sih itu sudah termasuk kategori yang original. Ya. Jadi ya itu tadi saya bilang 70% berbeda, oke lah. Ya. Tulisan selama 70% caption ya, ini saya bilang caption, bukan tulisan ilmiah atau apa. Jadi kalau caption ya mirip-mirip, ya kurang lebih masih oke lah ya. Tapi ya itu saya bilang, apakah itu nanti efeknya akan membuat customer tertarik? Nah, itu kan nggak ngerti. Karena kita perlu survei. Sebagai digital marketing, kita juga tetap perlu survei apakah kalimat ini secara psikologis akan mempengaruhi. Kalau iya, ya boleh kita tiru. Kalau enggak, ya jangan. Kita berusaha bikin sendiri, pede aja gitu. Nah, apakah nanti ada masalah dengan haki dan segala macam? Kalau di konten media sosial, saya rasa sih tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Karena media sosial ini termasuk ada hukumnya itu termasuk yang ya bebas lah. Kita satu konten, kalau misalnya kita pakai yang pro, gambar yang sudah bisa kita beli, itu sudah ada klausul kita bisa gunakan buat apa saja. Ya, jadi si A beli gambar ini, si B juga beli gambar yang sama, ya bisa digunakan, terserah dia mau pakai apa, ya karena kan sudah bayar. Ya itu aja sebenarnya yang nggak masalah kalau kayak gitu, karena kita juga sudah beli kok ya, jadi kita tidak akan kena su juga sama pencipta gambarnya karena kita beli. Makanya sebisa mungkin teman-teman pakai aplikasi itu pakailah yang berbayar. Kalau memang itu untuk menghasilkan uang lagi, ya. Kalau untuk kepentingan sekolah atau kepentingan yang sosial, mungkin teman-teman bisa pakai aplikasi yang gratis, nggak apa-apa. Tapi kalau kayak saya, karena saya menggunakan itu untuk kepentingan bisnis, juga teman-teman yang lain mungkin bikin konten memang untuk bisnis, ya sebaiknya saya sarankan pakailah yang berbayar, ambil yang minimum saja. Ya kayak Canva, pakai yang minimum supaya apa? Kita aman dari ya itu tadi dari haki. Ya, karena kita memang sudah bayar dan kita berhak untuk menggunakan gambar tersebut, walaupun nanti mirip dengan A kan. Tapi kan kalau mirip dengan A, nanti kita mikir dong, wah jangan pakai yang ini deh, sini udah pakai model yang ini, udah kita cari lagi. Jutaan gambar di Canva itu bisa dipakai, dan saya rasa kalau kita memang berkontribusi untuk pakai aplikasi yang berbayar, itu sangat membantu banget para kreator yang gambar. Ya. Jadi saya bilang makanya apakah orang desainer grafis itu nanti akan tergerus oleh robot? Enggak. Justru desainer grafis ini banyak jualan gambar di aplikasi-aplikasi Canva, aplikasi CapCut, dan sebagainya. Dan kita appreciate menggunakan itu. Kalau dulu kan kita bingung kan, harus cari gambar dari mana sih? Sekarang gampang, kita cari di Canva, udah ada ketemu semua. Kita nggak perlu komunikasi dengan pembuat gambar tersebut, tapi selama kita udah bayar keanggotaan Canva, ya berarti kita memang membayar kreasinya dia juga. Jadi saya rasa mungkin jawaban saya kayak gitu ya. Kalau misalnya yang berkenaan dengan sosial media masih bebas, tidak terlalu tergantung dengan haki, kecuali logo ya. Kalau logo perusahaan memang kita harus punya identitas sendiri karena itu termasuk dalam kategori merek yang harus didaftarkan. Tapi kalau ada merek yang nggak didaftarin juga kadang ada yang cuek-cuek aja. Udahlah biarin lah, saya juga cuma coba-coba bisnis ini. Tahun ternyata tutup, ya udah gitu ya. Tapi kalau karya tulis, terus lukisan, ya itu pasti harus original ya. Jadi adalah kita lihat dulu kepentingannya apa. Kalau misalnya ini memang kepentingan seni dan untuk pameran seni dan sebagainya, ya otomatis kita memang harus mengandalkan originalitas. Itu udah harus seperti itu. Tapi kalau untuk media sosial, saya rasa sedikit longgar selama kita bisa appreciate orang yang buat materi-materi itu di aplikasi. Kira-kira solusi saya seperti itu. Dan kalau kita menghargai orang, saya yakin feedback-nya juga bagus buat kita. Waktu kita bikin konten pun orang juga
nggak seenaknya mau meniru-niru gitu. Kira-kira seperti itu.